Iya, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi di hari pertama libur panjang hari ini. Kita hadir kembali di Muji Santosa Training and Consulting untuk membahas materi-materi khususnya terkait dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah memberikan izin untuk saya hari ini sebagai moderator. Pak Muklis, selamat siang, salam sehat selalu, Ya, amin. dan Alhamdulillah. Bapak-Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Yupri Purnama dari Kutai Kartanegara. Hari ini saya diberi amanah untuk menjadi sebagai moderator kegiatan webinar hari ini, di mana webinar hari ini kita akan membahas tentang sistem manajemen mutu dalam sertifikasi kompetensi PBJ pemerintah berdasarkan keputusan Deputi PPSDM nomor 2 tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk materi hari ini akan dibawakan oleh narasumber yang luar biasa, karena juga biasa di luar, Pak ya. Mungkin di Ramadan ini yang banyak di Enggak, saya di rumahnya sih. di rumah aja Mas, hibernasi. Nah, lah. Oke. Baik, narasumber kita hari ini Bapak Rangga Utama dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang. Beliau merupakan pengelola PPJ ahli muda. Kompetensi beliau cukup banyak, ahli muda ketika konstruksi, mediator, metodologi instruktur TOT level 4 BNSP, Procurement Officer, dan Master Trainer level 6 BNSP. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sebelum memulai acara hari ini, demi kelancaran bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum acara kita laksanakan, seperti biasa akan saya sampaikan terkait ketentuan di dalam webinar, di mana kegiatan ini kita akan laksanakan kurang lebih 90 menit ke depan. Nanti kurang lebih dengan waktu sekitar 45 menit, narasumber akan menyampaikan materi, dan kita lanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan dapat mengklik di tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya oleh moderator, serta dapat mengajukan pertanyaan juga melalui tombol chat. Ya, peserta yang diharapkan juga mengisi link daftar hadir dan post test, di mana nanti akan dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai penulisan nama di sertifikat kehadiran. Paling lambat pengisian link daftar hadir atau proses dilakukan paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Dan untuk peserta yang tidak mengisi link daftar hadir serta proses, maka secara otomatis tidak akan diberi sertifikat kehadiran. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, layar dan waktu Zoom kami persilahkan kepada Bapak Rangga Utama untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Salam warahmatullahi. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan. Yang sama-sama kita hormati Pak Muji Santosa ya, Direktur Muji Santosa Training Consulting, dan ada Mas Muklis. Dan Mas Jeffrey, terima kasih atas kesediaannya menemani berdiskusi di tidak ada libur kalau urusan PBJ Mas Jeffrey ya. Tidak ada libur gitu ya. Jadi menemani diskusi di hari Rabu lah kita bilang ya. Di hari Rabu ini peluang sebenarnya buat teman-teman yang concern ke urusan pengadaan khususnya di sumber daya manusia. Bertanya bisa lebih banyak nih karena tingkat persaingan lebih sedikit. Kan kayak tender nih yang masukin penawaran nggak banyak ya, kemungkinan menang lebih besar gitu. Oke, sambil menemani rekan-rekan yang mungkin sudah dalam perjalanan pulang kampung ya, kita sama-sama berdiskusi terkait dengan kompetensi hari ini ya, kompetensi pelaku pengadaan. Karena kan isunya kan menarik ya mengenai kompetensi ini, karena kalau sampai hari ini kita belum lihat perubahan Perpresnya, tapi yang jelas di Perpres 12 deadline-nya adalah 31 Desember 2023 gitu. 31 Desember 2023. Buat kita-kita yang sudah fungsional PBJ, waktu itu pernah didiskusikan juga dengan Pak Muji, tidak ada kewajiban lagi nih kalau untuk kompetensi PP, PPK, Pokja gitu. Karena sudah
punya kompetensi sebagai fungsional gitu. Nah, hanya teman-teman yang lain, personil lain atau yang nanti jumlah JF-nya belum memenuhi kecukupan atau ren aksinya juga belum memenuhi, maka ketentuan dalam Perpresnya harus punya sertifikat kompetensi gitu ya Bapak Ibu ya. Muncul lagi nanti istilah kompetensi PPK, kompetensi PP, kompetensi Pokja gitu. Sertifikat level 1 tidak hilang tapi menjadi prasyarat ya. Untuk bisa ikut kompetensi PPK, Pokja, PP maka harus punya sertifikat level 1 gitu. Maka sekarang dikembangkan model level 1 dengan basis MOOC kan. Massive Open Online Course yang kemudian ujiannya nanti berlokasi TUK-nya TUK sewaktu tersebar di rumah masing-masing. Nah, itu sedang dikembangkan begitu tuh. Karena tetap diperlukan sebagai prasyarat untuk bisa ikut kompetensi. Oke. Saya share screen dulu. Baik, bahasan kita tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, terkait dengan sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi PBJ pemerintah. Ini sebenarnya tidak lanjut dari amanat per LKPP 7 ya, tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Nah, jadi untuk meningkatkan kompetensi diaturlah di Kepdep 2 tahun 2022 ini. Di sini juga muncul nanti syarat-syarat tadi kalau mau kompetensi level 1, penjenjangan, PPK, Pokja, PP gitu ya. Nah, di sini semua ada gitu. Masa berlaku berapa lama, bagaimana setelah masa berlakunya habis, semua diatur nih dalam Kepdep PPSDM nomor 2 tahun 2022. Oke, saya lanjutkan saja. Kalau bicara sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah, secara garis besar dibagi menjadi 3. Pertama, kompetensi level 1 ya, menggantikan tingkat dasar. Kemudian kompetensi bagi pengelola PBJ, ini fungsional nih, kayak Mas Jeffrey, saya, itu sertifikat kompetensi bagi pengelola PBJ. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi bagi personil lainnya. Jadi secara garis besar ada 3 ya, level 1 mungkin sebagian besar kita sudah melaluinya, atau boleh jadi tingkat dasar atau L4 dulu. Kemudian pengelola PBJ yang sudah fungsional sudah melaluinya, kemudian yang personil lainnya ini. Yang personil lainnya yang boleh jadi belum atau sedang berproses gitu ya oleh rekan-rekan semua yang hadir. Jadi sekali lagi secara garis besar ada 3. Ini ada di PKPP 7 tahun 2021 di pasal 25. Nah, bicara yang level 1 dulu, sekali lagi ini adalah prasyarat ya. Prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang jasa. Sampai kapan prasyaratnya ini? Kalau mengacu ke pasal 2 Perpres 12 2021, maka paling lambat 31 Desember 2023. Saat ini, saya bukan fungsional, tapi menjadi Pokja. Boleh. Belum menggunakan sertifikat kompetensi Pokja, tapi menggunakan sertifikat kompetensi tingkat dasar atau level 1. Saya tidak punya kompetensi PPK, ya boleh. Karena kita masih ada waktu sampai 31 Desember 2023 gitu ya. Oke. Level 1 oke, clear ya, cuman prasyarat. Kemudian beranjak ke yang sertifikasi kompetensi berikutnya, yang pengelola pengadaan barang jasa. Sertifikasi kompetensinya ini untuk yang tadi Mas Epri curhatkan, kenaikan jenjang. Kenaikan jenjang dari pertama ke muda, muda ke madya. Itu tetap ada sertifikasi kompetensi. Kemudian promosi. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Lalu perpindahan dari jabatan lain. Ini orang yang non-JF tadinya, kemudian ingin menjadi JF PBJ, maka sertifikasi kompetensinya adalah mekanismenya perpindahan dari jabatan lain. Yang terakhir penyesuaian atau in-passing. Kalau dari sini kita bisa lihat ya, teman-teman yang diangkat sebagai JF PBJ melalui penyetaraan, tidak masuk di sini karena aturan yang digunakan beda Permenpan 17. Seperti itu ya. Tapi kalau bagi pengelola PBJ sesuai Kepdep 2 ada 4 ini. Yang sering kita berinteraksi nomor 1 dan 3. 3 ketika mau masuk, 1 ketika sudah di dalam. Dengan segala macam kendalanya tadi, keterbatasan dan lain sebagainya. Oke, ini ada di PKPP 7 sama di pasal 25. Oke. Yang berikutnya adalah bagi personil lainnya. Ada 3, Bapak Ibu. Pertama terkait pejabat pembuat komitmen.
yang kedua pejabat pengadaan, yang ketiga pokja pemilihan. Nah, yang menjadi bahan diskusi menarik adalah siapa sih personil lainnya gitu ya. Siapa personil lainnya? Tuh, siapa personil lainnya? Apakah semua ASN selain JFPBJ? Sebenarnya runut diatur ya di Perpres 12 mulai pasal 74A. Jadi di ayat 1 dijelaskan sumber daya pengelola fungsi. Sumber daya pengelola fungsi ini yang melaksanakan proses pengadaan barang jasa. Itu ada dua. Ada pengelola pengadaan, si fungsionalnya sendiri. Yang kedua adalah personil lainnya. Yang kedua adalah personil lainnya. Nah, siapakah personil lainnya? Nah, dibahas lebih lanjut di ayat-ayat berikutnya. Yang jelas perintahnya di ayat 2, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib memiliki pengelola PBJ sebagai pokja pemilihan pejabat pengadaan. Kalau kita batasi sampai ayat 2, maka yang melaksanakan pemilihan penyedia, baik metode pengadaan langsung, tender, harus fungsional PBJ. Harus fungsional PBJ, kan? Karena wajib memiliki. Nah, tapi ternyata di ayat 4, ada pengecualian untuk memiliki fungsional PBJ. Ketika nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk angka kredit ya. Nah, dengan model Permen PAN 1 ini jadi tidak berlaku kan ya. Tapi karena Kepdep-nya belum dicabut. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya pengelola fungsi dilakukan oleh TNI atau Polri. Itu tidak perlu dia jadi fungsional PBJ. Tapi ingat teman-teman ya, terutama yang di pemerintah daerah, pengecualian kewajiban punya fungsional PBJ ini hanya untuk kementerian lembaga. Sini ya, hanya untuk KL. PD-nya ini nggak ada nih pemerintah daerah, jadi PD tetap wajib. Tapi kalau KL dimungkinkan tidak punya fungsional PBJ. Lalu gimana yang melaksanakan pelaksanaan fungsi pengadaan barang jasanya siapa? Di ayat berikutnya, di ayat 5. Dalam hal pengecualian sebagaimana ayat 4, nah, artinya kalau KL tidak cukup paketnya, kalau TNI Polri, maka pengelolaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh personil lainnya. Nah, personil lainnya ini yang wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ. Timeline-nya tadi ya, sampai 1 Januari 2024 kalau tidak berubah. Jadi kalau berbicara personil lainnya, oh itu ada PPK, ada Pokja, ada PP, maka yang dimaksud di dalam 74A adalah kalau tidak anggota TNI atau Polri atau orang kementerian lembaga. Ya, kalau di 74A ya. Karena pemerintah daerah wajib punya fungsional pengelola pengadaan. Walaupun kata Mas Jepri tadi banyak yang dipindahkan juga ya. Dipromosikan ya. Nah, nanti akan ngunci kan nanti di 2024 kita nggak tahu ya. Tapi salah satu usulan dari organisasi profesi adalah di PD berhubungan nanti dengan SPSE ya. Jadi SPSE harus ada nomor SK pengangkatan sebagai fungsional gitu ya. Nah, ini kalau di 74A. Jadi personil lainnya adalah orang KL, Kementerian Lembaga, yang jumlah paketnya sedikit, atau TNI Polri. Oke ya. Nah, tapi ternyata di 74B-nya ada lagi personil lainnya. Ini yang ke PPK dulu, saya loncat ke PPK dulu. Karena tadi sertifikasi kompetensi personil lainnya kan ada PPK, ada PP, ada Pokja. Nah, personil lainnya tadi sudah dijelaskan. Ini saya loncat ke PPK dulu. Kenapa sih harus punya sertifikat kompetensi? Di mana aturannya? Ada di PKKPP 19 tahun 2019 di pasal 6. Persyaratan untuk PPK huruf C adalah memiliki sertifikat kompetensi dan syarat-syarat lainnya. Oh, sekarang kok ada PPK nggak punya kompetensi ya? Karena di ayat berikutnya masih dimungkinkan. Ini sama ya timelinenya dengan Perpres. Sampai 31 Desember 2023 cukup sertifikat kalian tingkat dasar atau level 1. Atau level 1. Oke. Ini personil lainnya yang PPK. Kemudian personil lainnya yang PP atau Pokja. PP atau Pokja. Nah, jadi runutannya itu tadi Bapak Ibu ya. Sertifikasi kompetensi personil lainnya ada 3. Ada PPK, ada PP, ada Pokja. Siapa personil lainnya dibahas di Perpres 1274A. Kemudian kenapa PPK harus punya sertifikasi kompetensi ada di PLKPP 19 2019. Lalu kenapa PP Pokja juga harus punya sertifikasi kompetensi? Ada di 74B. 74B ayat 1-nya memerintahkan menyusun renaksi. Oh, tulang bawang. Total kebutuhannya berapa? 24. Nah, sekarang terisi berapa? Terisinya 12. Berarti sudah 50%. Nah, PLKPP 6 2021 tentang rencana aksi mewajibkan sampai 31 Desember sekurang-kurangnya 60%.
60 kali 24 berarti sekitar 14 orang gitu ya. 14 orang untuk dipenuhi sampai 31 Desember 2023. Tidak harus 100% ya. Kan ini pengaruh ya pemenuhan pengelola PBJ sama indeks tata kelola pengadaan. Jadi di 74B perintahnya itu ayat 1. Kemudian ayat 2, nah, kan baru 60, sedangkan paketnya banyak. Masih kurang 40% fungsional pengelola pengadaannya. Itu. Karena kalau kembali ke klausul 74A tadi, PD itu wajib punya fungsional PBJ untuk pemilihan. Tapi ternyata diberi keringanan dulu nih, 60% dulu deh sampai 31 Desember 2023. Nah, kalau belum mencukupi, maka pelaksanaan tugasnya, ini diatur ya di 74B ya. 1 JF PPBJ, kemudian anggotanya PNS. Nah, ini menjawab pertanyaan juga. Kalau CPNS boleh nggak jadi Pokja? Atau jadi PP. Sebenarnya di 74B ini dijelaskan. Anggota Pokja pilihan selain fungsional pengelola PBJ, PNS yang punya sertifikat kompetensi dan atau pilihan, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Sertifikat kalian tingkat dasar level 1 di bidang pengadaan. Sekali lagi, tahun ini masih dimungkinkan tidak punya kompetensi, hanya tingkat dasar atau level 1 menjadi Pokja, membersamai temannya yang fungsional PBJ. Nah, bagaimana dengan PP-nya, pejabat pengadaan? Yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola PBJ, dilakukan oleh PNS sama, punya sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian dasar atau level 1. Jadi kalau tidak ada perubahan regulasi, maka tahun depan pelaksanaan pemilihan penyedia, baik sebagai PP dan Pokja, kalau mengacu ke sini ya, kemudian ke pasal 2-nya, maka selain fungsional PBJ harus punya sertifikat kompetensi. Oke. Nah, kalau tidak ada, ya sudah. Berarti tugas Mas Jeffrey nanti akan bertambah nih. Selama ini pengadaan langsungnya dilaksanakan oleh PP yang non-JF, nah ini dilimpahkan ke yang JF. Tuh. Tapi kita bisa berlindung ke Perel KPP 6. Oh, kebutuhannya masih baru terisi 60% gitu. Nah, itu mungkin juga. Oke, kemudian nah, kan ada juga ya, walaupun sudah diperintahkan oleh regulasi DEK 31 Desember 2023 60%, ternyata ada juga yang tetap belum punya. Seperti di salah satu beberapa kabupaten di Lampung itu ada beberapa yang masih jauh dari 60% gitu ya. Maka klausul ayat 3 muncul dalam hal KLPD belum punya sampai tersedianya pengelola, kan redaksinya nanti menghitung ya. Saya butuhnya 14, dipenuhi 2023 sekian, 2024 sekian, 2025 sekian. Maka sampai tersedianya pengelola PBJ fungsional berdasarkan redaksi, pelaksanaan tugas POJA atau PP dapat dilaksanakan oleh PNS yang punya sertifikat kompetensi. Lagi-lagi sertifikat kompetensi dan atau sertifikat kalian tingkat dasar atau level 1 dan atau agen pengadaan. Nah, ketentuan agen pengadaan ini belum diatur lebih lanjut. Gitu ya. Jadi kalau bicara sertifikasi kompetensi personil lainnya yang ada 3, PPK, PP, Pokja, siapa personil lainnya tadi sudah dijelaskan di Perpres 74A, kemudian PPK-nya di Per LKPP 19, maka PP Pokjanya ada di pasal 74B Perpres 12. Itu. Jadi kalau rekan-rekan punya kawan yang punya concern di bidang pengadaan, tapi belum punya kesempatan menjadi JFPBJ atau tidak ingin menjadi fungsional tapi tetap ingin berkecimpung, maka pilihannya salah satunya adalah mengikuti sertifikasi kompetensi, mengikuti ujian dan dinyatakan kompeten gitu. Sehingga dia punya SIM-nya untuk melaksanakan persembilan penyedia di tahun depan. Itu ya. Walaupun nanti ketika sudah terpenuhi 100% kebutuhan JF-nya, itu jadi tak berguna lagi tuh. Karena tadi PD wajib punya, tidak ada pengecualian untuk pemerintah daerah. Tapi setidaknya untuk menutupi kekurangan masih dimungkinkan punya sertifikat kompetensi. Oke, lalu apa saja sih metode uji kompetensi yang diatur di Kepdep 2 ini? Dibagi berdasarkan jenis bukti yang dikumpulkan. Jadi ada bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti pendukung. Ini sama ya untuk semua sertifikasi kompetensi, mau dia mulai dari yang pengelola PBJ sama personil lain. Nah, untuk bukti langsung dan tidak langsung ini, nanti tahapannya ada simulasi atau studi kasus, kemudian ada wawancara, ada tes lisan, tes tertulis, portofolio, dan atau metode lain yang dibutuhkan. Pilihan ya dari 6 ini.
Bisa kombinasi 2 metode, bisa 3 gitu ya, bisa cuma 1. Tergantung jenis sertifikasi kompetensinya. Bagaimana dengan bukti pendukung? Nah, ini yang diklat-diklat penjenjangan ya. Nanti ada laporan pihak ketiga, sertifikat pelatihan gitu ya, atau sudah mempraktekkan, divideokan, cuplikan hasil pekerjaan. Kurang lebih begitu metode uji kompetensinya. Dan ini sudah familiar kita lakukan. Perpindahan dari jabatan, sekarang metodenya adalah portofolio dan wawancara. In passing, portofolio. Diklat penjenjangan, kalau tidak ikut diklat, dia bikin tes tulis pertama. Kemudian bikin portofolio berupa penyusunan kajian. Kemudian terakhir di wawancara. Nah, ini semuanya sudah dilakukan. Oke. Nah, bicara bukti untuk uji kompetensi, ya ketentuan umumnya adalah FOTM ya. Valid, otentik, terkini, memenuhi atau cukup bukti. Huruf E gitu ya. Karena nanti pertanyaan asesor seputar apa yang kita lakukan. Maka pastikan ketika Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang hadir akan mengikuti uji kompetensi, buktinya memenuhi kriteria ini, A, B, C, D, E. Kemudian kalau bukti kita susun sendiri kan kita akan bisa menceritakan ya. Yang sering tidak berhasil adalah selain salah dalam memilih, terutama yang penjenjangan ya, selain ketidaktepatan dalam memilih jenis paket untuk jenjangnya, biasanya yang kemadya ya. Kemudian yang kedua, dia buktinya tidak merefleksikan kemampuan dan pengetahuan. Karena begitu dikonfirmasi melalui wawancara, kita tidak bisa menjelaskan. Ini sudah diatur di Kepdep 2. Oke, lalu bagaimana skema sertifikasi kompetensi level 1? Nah, ini ya, di Kepdep 2. Ini kan ya sudah dilakukan. Jadi penambahan dari teknis pengadaan level 1. Level 1 teknis pengadaannya kan ada 4 ya. Perencanaan, kemudian pemilihan penyedia, kontrak, dan swakelola. Ditambah manajemen rantai pasok sama pengantar pengadaan barang jasa. Kemudian nanti tesnya tes tertulis dan studi kasus langsung tapi ya di dalam soalnya, jadi dikerjakan langsung. Kemudian dinyatakan lulus kalau nilai ambang batasnya 65. Kalau dulu tingkat dasar berapa Mas Epri ya? 165 165 ya Mas Epri ya? 165, Mbak. 165 ya. Maka yang level 1 ini 65 karena total nilainya 100 kalau tidak salah. 65. Oke, sekali lagi ditegaskan kembali, level 1 merupakan prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi tidak akan hilang dia. Gitu. Tapi tidak cukup jika hanya punya level 1 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola pengadaan barang jasa dan personil lainnya. Oke, lalu bagaimana yang skema sertifikasi kompetensi bagi pengelola pengadaan barang jasa para fungsional? Kan ada 2 ya, karena level jenjang kita tertinggi baru di madya. Pertama yang muda, yang kedua yang madya. Ya, perbedaannya hanya di kompetensi yang diujikan. Kalau muda ya standar kompetensi muda. Teman-teman bisa lihat di Permen PAN 52 nih tentang standar kompetensi pengelola pengadaan barang jasa. Yang madya biasanya kalau untuk perencanaan kompetensi perencanaan kontrak berarti dia harus yang kompleks. Kalau di pemilihan penyedia, yang internasional itu lebih nyaman tuh untuk diceritakan dibanding yang gabungan 2 jenis pengadaan. Itu masih debatable soalnya di tingkat asesor. Cari yang internasional lebih oke tuh untuk pemilihan. Kemudian, nah uji kompetensinya ada 2 model ya teman-teman ya. Ini sudah berulang kali disampaikan juga. Kalau jadi peserta pelatihan, Mas Yepri nih, jadi peserta diklat penjenjangan. Maka nanti uji kompetensinya verifikasi portofolio, wawancara. Verifikasi portofolionya dari mana? Dari buku kerja selama pelatihan. Gitu ya. Dibuka ruang nih karena tadi keluhannya terbatas diklat penjenjangan gitu ya. Maka ada mekanisme kedua, tidak ikut pelatihan. Tidak ikut pelatihan. Gimana uji kompetensinya? Pertama verifikasi portofolio. Kemudian tes tertulis dengan nilai ambang batas di atas 50. Lebih rendah nih daripada yang level 1 tadi ya. Jadi kurang lebih ada 50 soal, 2 jam, nilainya 50% plus 1. Maka dinyatakan lulus tes tertulis, baru maju ke tahapan berikutnya, menyusun portofolio. Saya tidak pernah terlibat di paket-paket internasional, tidak pernah ada tender di tempat saya di atas 100 miliar. Kan dibuka lagi peluang dengan menyusun kajian. Tidak harus paket punya kita, tapi paket yang memenuhi kompetensi madya kita kaji.
Sudah ada template-nya dari LKPP. Jadi semacam bikin tugas akhir kalau kuliah gitu ya. Nah, itu sudah ada. Kemudian terakhir adalah simulasi atau studi kasus atau wawancara. Gitu. Jadi buat teman-teman yang jadwal diklatnya terbatas ya, maka bisa ambil opsi tidak mengikuti pelatihan ini ya. Tahun kemarin di akhir tahun kan lebih dari 200 tuh yang mengikuti metode ini ya. Jadi mereka tes tertulisnya serentak di menyebar gitu ya. Kemudian penetapan hasil uji kompetensi berupa kompeten atau memenuhi atau belum kompeten. Oke. Ini untuk skema sertifikasi bagi fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ini skema sertifikasi kompetensi untuk yang mau masuk menjadi JFPBJ melalui pengangkatan dalam jabatan fungsional dengan perpindahan dari jabatan lain atau promosi atau in-passing. Di Permenpan 1 promosi aturannya lebih detail gitu ya. In-passing sudah ditutup ya 6 April 2021. Jadi nanti uji kompetensinya berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional pengelola PBJ pertama muda dan madya. Bedanya kalau kita perpindahan dengan tadi yang penjenjangan, kalau perpindahan ini hanya satu kompetensi yang kita pilih. Pengalaman sebagai apa? Oh, sebagai PPK. Berarti ambil kompetensi perencanaan atau kontrak. Oh, sebagai Pokja. Oh, ambil kompetensi pemilihan penyedia. Jadi buat teman-teman yang pangkatnya sudah tinggi, 4A gitu ya, ingin menjadi fungsional pengelola pengadaan, maka kan harus sesuai kedudukan pangkat ya. Pilihan dia masuk melalui mekanisme perpindahan adalah untuk jenjang jabatan madya. Maka ketika melaksanakan uji kompetensi, ambillah kompetensi yang pernah dikerjakan, misalkan sebagai pernah jadi PPK atau tim PPK, berarti ambil kompetensi perencanaan. Dia indikator kompetensinya ada 4, hanya butuh 3 dinyatakan kompeten, maka dapat dinyatakan lulus uji kompetensi perpindahan dari jabatan dan diangkat menjadi JFPBJ Madya. Karena buat kita yang di daerah yang pangkatnya sudah tinggi 4A menjadi JF Madya, mencari paket yang di atas 100 miliar agak sulit. Maka ambillah dari perencanaan atau pengelolaan kontrak atau swaklola. Nah, bagaimana metode uji kompetensinya? Verifikasi portofolio. Kita mengajukan melalui sistem informasi perpindahan setelah dinyatakan lulus administrasi, upload bukti portofolionya. Pengalaman di kompetensi apa nih? Oh, pemilihan. Pemilihan itu ada 7 indikator. Dia harus memenuhi 5 dari 7. Kalau perencanaan yang tadi 3 dari 4. Nah, nanti dari portofolio dinyatakan sesuai, dilanjutkan dengan wawancara. Baru nanti dinyatakan kompeten atau tidak kompeten untuk diangkat sebagai JFPBJ. Oke, nah ini yang berikutnya, skema sertifikasi kompetensi bagi personil lainnya. Ada 3 tadi ya, ada PPK, ada Pokja, ada PP. Nah, jadi yang beda adalah standar kompetensinya. Sekarang sudah pakai standar kompetensi jabatan teman-teman ya. Jadi sebenarnya levelingnya saja yang beda. Kalau pejabat pengadaan itu setara dengan level 2, teman JF PPBJ pertama. Tapi hanya mempelajari pemilihan penyedia. Tidak perencanaan, tidak kontrak, tidak swaklola. Pokja, nanti Pokja ada Pokja pemilihan khusus. Itu masih diatur tuh dalam Capdep-nya. Kemudian kalau PPK ada tipenya ya. Ada tipe A, B, C. Setahu saya sih yang C tidak diuji kompetensikan, cukup mengikuti pelatihan nanti ya. Kemudian bagaimana metode uji kompetensinya? Sama, verifikasi portofolio. Berarti harus mengupload pengalaman sebagai pejabat pengadaan. Pengalaman berarti kan harus ada bukti penugasan, dokumen hasil kerja ya. Berarti harus ada SK dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan diverifikasi. Jika sesuai akan dilakukan wawancara. Nanti penetapannya sama ya, kompeten atau belum kompeten. Itu skema sertifikasinya. Untuk yang level 1, untuk yang pengelola pengadaan, untuk yang personil lainnya. Nah, lalu kalau mau uji kompetensi ini, bocoran materinya apa sih? Kalau dalam Capdep 2, ada 3 Bapak Ibu ya. Pertama, Perpresnya sendiri, aturannya, dan turunannya ya, termasuk per LKPP. Kemudian yang kedua, skema sertifikasi kompetensinya. Berarti kalau dia jenjang mau naik ke muda gitu ya, maka skema kompetensi muda tuh apa saja tuh indikator kompetensinya. Plus materi pelatihannya. Kita bisa melihat materi buku kerja, modul gitu ya, modul yang diklat penjenjangan. Seperti itu. Oke.
Nah, ujiannya di mana gitu? Diatur juga di Kepdep 2 2022 ini. Jadi TUK ini bisa terpusat dan tersebar di satu lokasi kalau kita ikut level 1 ya pada LPPBJ, nah itu terpusat. Tapi kalau perpindahan atau penjenjangan itu tersebar di lokasi masing-masing. TUK sendiri ada dua, ada mandiri ya, dimiliki oleh LPPBJ selama dia terakreditasi. Kemudian ada sewaktu. Misal kalau instansi mau mengadakan itu TUK-nya sewaktu tuh. Nanti ada isian-isian yang harus diisi jika memenuhi ketentuan dari penyelenggara LKPP, maka bisa digunakan sebagai tempat uji kompetensi. Hanya sewaktu-waktu saja. Tuh. Tahun kemarin saya pernah TUK sewaktu KPU ya, Sulawesi Barat. Nah, itu di salah satu sekolah tuh yang memenuhi syarat untuk uji level 1-nya. Dan harus ada persetujuan dari instansi pembina. Nah, maka ini apa ya? Peluangnya kalau mau uji kompetensi tadi yang kita diskusikan di awal, Mas Yefri dan rekan-rekan ya ambil TUK-nya sewaktu tersebar gitu ya. TUK sewaktu. Nah, memang pembiayaannya akan jadi pembiayaan instansi sendiri ya. Kalau kita ini, tapi pengajuannya prosesnya kalau pengalaman saya cenderung lebih cepat gitu ya. Karena nanti penyelenggara uji kompetensi kan bisa LPPBJ atau instansi lain. Nah, kalau dia tersebar, kita mau mengadakan perpindahan ya, perpindahan atau penjenjangan gitu ya. Nah, ini ketentuan yang harus ada di dalam Kepdep 2. Umum ya, meja kursi umum. Kemudian ada dua komputer dengan spesifikasi minimalnya. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mendaftar, ada panggilan, kemudian mau uji kompetensi TUK-nya tersebar, inilah yang harus dipenuhi. Saya nggak bahas yang TUK terpusat ya, yang tersebar saja, karena ini yang harus kita penuhi di instansi kita masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi ada dua nanti gambarnya kayak gini nih Bapak Ibu ya. Jadi yang satu kita mengerjakan, yang satu untuk mengawasi, diawasi gitu ya. Nggak tahu nih nanti di bawah sini ada yang ngumpet nggak nih Mas Epri? Nggak ada ya. Jadi dari belakang diawasi nih kita melaksanakan proses ujiannya. Nah, ini ketentuannya, ketentuannya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Kalau nanti mau perpindahan, mau wawancara atau penjenjangan, mau wawancara dengan model TUK-nya sewaktu dan tersebar. Gitu. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, siapa sih pelaksana uji kompetensi? Ya, nah, kalau mau lihat informasinya di link ini nih Bapak Ibu ya, di websitenya PPSDM LKPP. Gitu. Tapi yang jelas, pelaksana uji kompetensi adalah direktorat yang dalam pelaksananya bisa bekerja sama dengan LPPBJ atau instansi lain. Mungkin kita pernah melihat ya di daftar kelulusan, oh semua kok dari Kementerian Perhubungan. Ternyata dia yang menyelenggarakan sendiri. Dengan biaya asesor diserahkan sendiri. Kami Provinsi Lampung juga pernah mengadakan yang perpindahan gitu ya. Karena jadwalnya terbatas, sering penuh gitu ya. Kita ajukan usulan sendiri. Gitu. Nah, LPPBJ ada dua tipe Bapak Ibu sekarang ini. Ada tipe A dan tipe B. Gitu. Satu lagi instansi lain. Kalau kita lihat pembagian perannya, maka LPPBJ tipe A dengan instansi lain ya, itu kan sama ya yang bisa dikerjakannya. Hanya bedanya instansi lain harus ada persetujuan direktur. Harus ada persetujuan direktur. Jadi tadi kendala kita adalah uji kompetensi penjenjangan. Nah, kalau terbatas di tipe A atau di LKPP, maka bisa ada alternatif ini. Jawa Tengah tuh BKPSDM-nya memenuhi kriteria menjadi instansi lain yang mengadakan, maka mengadakan kalau tidak salah tahun kemarin atau awal tahun ini ya atau di tahun ini gitu ya. Uji kom penjenjangan berarti jalurnya adalah non diklat atau jalur diklat ya silakan saja gitu ya. Kalau dengan LPBJ kendala biaya mungkin di kita ya. Nanti instansi lain yang mengadakan. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu LPBJ tipe B, dia hanya bisa melaksanakan level 1. Nah, kalau yang tipe A, di wilayah domisili kantor pusat atau di provinsi domisili kantor cabang. Kemudian yang LPBJ tipe A dapat melaksanakan uji kompetensi di TUK Mandiri, tadi di kantornya dia, atau TUK sewaktu. Oh, di hotel, di sekolah, gitu. Apa itu definisi kantor cabang dijelaskan di Kepdep 2 ya. Di luar lokasi kantor pusat, aktivitasnya sama kayak kantor pusat. Nah, kalau tipe B hanya di provinsi domisili kantor. Kalau tipe A tadi bisa di kantor cabang. Nah, kalau instansi lain,
Kukar mau melaksanakan BKPSDM-nya. Hanya bagi pegawai instansi tersebut. Saya pernah mau nebeng ikut Kemenhub ditolak. Karena ternyata instansi lain hanya boleh pegawai dari instansi tersebut. Kementerian-kementerian sering banyak yang menyelenggarakan. Ini membantulah rekan-rekan ya. Kita memahami juga lah ya keterbatasan anggaran di LKPP gitu ya, waktu. Maka alternatifnya ini. Tadi metode uji kompetensinya ada alternatif. Oh, nggak perlu diklat yang membutuhkan waktu panjang. Berarti non-diklat. Kemudian ujiannya nanti, oh instansi lain mengajukan. Gitu. Kebetulan saya pernah mendampingi KPU Sulawesi Barat mengajukan ujian level 1. Ya, seperti itu. Banyak instansi lain yang berinisiatif untuk mempercepat prosesnya. Tuh. Mudah-mudahan. Tapi kalau Pak Muji kayaknya nggak mau ke LPPBJ nih, MSTC nih. Oke, kemudian ini wilayah kerjanya dibagi 3 ya. Untuk yang tipe B berarti hanya sesuai domisili tadi ya, domisili provinsinya. Gitu. Kalau yang tipe A bisa kalau ada kantor cabangnya tadi ya. Oke. Ini datanya yang sudah terakreditasi. Jadi ada yang akreditasi ada 35 LPPBJ. Kalau kita lihat yang punya pemerintah akreditasi ini cuma ada 4. Tahu lah teman-teman lah ya yang sering familiar memberikan undangan-undangan itu ada 4. Itu akreditasi B ada 7. Kebanyakan instansi lain. Instansi lain punya pemerintahan sendiri, punya KL sendiri. Gitu ya. Punya perguruan tinggi. Ini data dari acara pentas pengadaan kemarin ya. Nah, ini kewenangannya bedanya ya untuk tipe A dan B, untuk LPPBJ, apa saja pelatihan yang boleh diselenggarakan. Ya, kami organisasi profesi juga sudah membentuk LPPBJ dalam proses akreditasi. Doakan sajalah bisa dapat akreditasi A, bisa membantu memfasilitasi teman-teman ya. Karena kita istilah mentornya punya, asesornya ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa akselerasinya lebih cepat gitu. Khusus pelatihan pembentukan itu hanya dapat dilakukan oleh PPBJ pemerintah. Sekarang udah model MOOC, bisa menyambung banyak orang ya. Kalau dulu perangkatan hanya sekitar 25, sekarang MOOC bisa ratusan. Kemudian ini kewenangan lainnya ya. Ini ada tadi yang saya bilang Pokja khusus, Pokja umum, PP. Ini LPPBJB bisa menyelenggarakan kalau yang Pokja umum. Gitu. Oke. Ini pelatihan teknis tematik ya, tingkat dasar, PBJ desa, katalog. Kemarin baru selesai kan ya, katalog elektronik, kemudian KPBU, itu bisa dilaksanakan oleh LPPBJ, semua tipe. Nah, kalau terinspirasi, nih, lokasi instansi Bapak Ibu ya, berinisiasi konsolidasi gitu ya, nanti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, gabung di Biro SDM Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Maka persyaratannya ada di Kepdep 2. Yang jelas dia harus instansi pemerintah, bukan pelaksana uji kompetensi tipe B, mengajukan fasilitasi uji kompetensi kepada Direktur LKPP ya, menyerahkan formulir daftar simak. Ada itu checklistnya. Dia enak kok, SOP-nya terukur ya. 10 hari dibalas, 4 hari harus upload, seperti itu. Nanti hak dan kewajibannya pun dijelaskan di Kepdep 2. Ini alternatif ya, ketika menunggu antrian yang terlalu lama gitu. Oke. Nah, ini persyaratan pesertanya. Kalau yang belum punya level 1, persyaratannya di Kepdep 2 ini ya, berpendidikan paling rendah SLTA. Kalau level 1 ya, kemudian ada surat tugas. Kalau nggak punya instansi, surat pernyataan. Jadi tidak harus ASN ya. Oke, kemudian punya KTP atau surat keterangan. Lalu pas foto. Nah, ini tergantung ya. Kalau sudah pernah ikut ujian, tapi belum lulus, berapa nilainya? Berapa nilainya? Kalau sampai 50%, tadi kan 65 standarnya ya. Dia dapat nilai 64. Nah, kita cari yang ini aja Mas Epri ya, yang nyaris-nyaris. 64, maka dia dapat ikut ujian lagi setelah 10 hari yang huruf B ya, karena di atas 50%. Tapi kalau dapat nilainya 50, maka range ujiannya adalah 30 hari. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan MOOC dipermudah ya, teman-teman ikut pembelajarannya mandiri melalui MOOC. Nanti yang dinyatakan lulus MOOC diundang oleh LKPP tuh untuk level 1. Untuk level 1. Kayaknya kalau kita ikut level 1 lagi, lulus nggak nih Mas Epri ya? Saya nggak yakin lulus kalau level 1.
Pelajarannya Nggak tambah 2 yakin. soalnya. Nggak yakin. Dengan tingkat kelulusannya yang luar biasa gitu ya. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya, yang mau level 1, maka persyaratannya ijazah yang cukup SMA, pendidikannya ya, kemudian ada surat pernyataan, kalau nggak ada surat tugas, ada identitas ya. Kemudian kalau belum pernah sama sekali ikut ujian ya cukup 4 ini persyaratannya. Silakan bisa ikut MOOC yang gratis gitu ya, atau ikut LPPBJ yang menyelenggarakan. Sekali lagi prasyarat ya level 1 ya. Jadi jangan puas setelah dapat level 1. Oke, harus ke sekarang yang penjenjangan muda. Penjenjangan muda. Pertama ada SK pengangkatan sebagai JF pertama, ya karena dia mau pindah jenjang ya. Kemudian punya pangkat tertinggi. Tadi yang masih cerita beliau belum pangkat tertinggi di jenjang pertama. Minimum 2 tahun atau telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang. Ini atau ya. Jadi kalau dia 3B-nya udah 2 tahun tapi angka kreditnya belum mencukupi, tetap boleh mengajukan. Nanti tinggal yang menyeleksi nih gimana kebijakannya, karena ketentuannya pilihan nih atau itu. Seperti saya di akun e-learning saya udah muncul tuh notifikasi. Anda sudah bisa ikut diklat penjenjangan madya karena sudah 3D 2 tahun. Mau saya balas nggak bisa tuh Mas Sepri. Iya sih, tapi belum ada formasi gitu kan. Itu udah dinotis. Udah dinotis tuh, Anda sudah bisa ikut diklat penjenjangan madya. Gitu. Nah, kemudian ada surat tugas. Jadi jangan pasif Bapak Ibu ya, kalau saran saya gitu ya. Jadi bersurat melalui Pemda gitu ya, tanda tangan minimal Pasekda, daftar nama yang siap ujian. Gitu. Kalau menunggu mendaftar langsung yang begitu dibuka, wah itu nggak nyampe 5 menit langsung penuh itu, langsung penuh. Kemudian syarat berikutnya adalah memiliki keanggotaan IFPI. Nah, sekarang kita sudah digitalisasi KTA ya. Jadi kelihatan anggota tapi nggak bayar, nggak bayar iuran tuh. Nanti pertimbangan juga tuh. Kemudian portofolionya ini. Jadi dokumen yang muat pengalaman kerja sesuai standar kompetensi pengelola PBJ. Atau sertifikat kelulusan, kalau yang ikut pelatihan ya. Atau pengalaman dan hasil pelatihan jenis kompetensi tertentu. Kalau dulu zaman SKK ini ada UK. Nanti mungkin ada pelatihan perencanaan, ada pelatihan pengelolaan kontrak, ada pelatihan swakelola, ada pelatihan pemilihan. Nah, itu nanti bisa hasil pelatihannya, buku kerja dan sebagainya sebagai portofolio. Tapi kalau tidak ikut penjenjangan, tidak ikut diklat, maka tadi ya tes tulis, kemudian nanti portofolionya kajian. Tapi kalau yang muda masih bisa lah, dengan seleksi saja itu bisa memenuhi yang pemilihan. Jadi bedanya gini ya Bapak Ibu ya, kalau dia sertifikasi kompetensi penjenjangan muda ataupun madya, kita harus dinyatakan kompeten pada 4 jenis kompetensi. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Tapi kalau perpindahan baru mau jadi JF, cukup pilih salah satu. Itu bedanya. Kemudian ada formulir yang harus diisi nanti, ada pas foto untuk sertifikat nanti ya. Jadi ini untuk persyaratan yang jenjang muda. Bagaimana yang madya sama, hanya bedanya ini jenjang muda ini harusnya ya. SK sebagai minimal jenjang muda. Oke, bukan pertama. Pangkatnya 3D. Minimal 2 tahun. Oke, ada surat tugas. Kemudian nanti portofolionya portofolio madya. Nah, ini yang jadi kendala kalau kita di daerah ya, Mas Sepri ya. Kalau di Kukar mungkin ada ya paket di atas 100 miliar ya. Ada nggak, Mas? Baru tahun ini ada sih. Baru tahun ini ada. Nah, enak tuh punya portofolio. Kalau di tempat saya paling besar 19 miliar. Nggak ada nih, makanya harus bergabung di banyak komunitas ya, MSTC atau di IFPI gitu ya. Jadi nanti kita punya kenalan yang punya paket, kita bisa pinjam dokumen perencanaan, pemilihan, kontraknya untuk kita kaji telah disesuaikan dengan aturan. Oke, itu yang madya. Kemudian yang promosi tadi ya, kan ada promosi ya. Promosi ini. Promosi. Ada inovasi, ada pengakuan dari organisasi profesi atau LKPP ya terhadap inovasi. Nah, itu bisa tetap uji kom ya, tetap uji kom. Kan dimungkinkan ya di Permenpan 1 naik pangkat. Sekarang kan disebutnya kenaikan jenjang jabatan itu promosi kalau di Permenpan 1. Ini yang PPK ya, PPK. Dia harus punya level 1 atau dasar untuk bisa sertifikasi kompetensi PPK. Nah, beda dengan yang level 1, kalau yang PPK ijazahnya minimal adalah D4 atau S1 dengan pangkat golongan ruang 3A. 3A, ini sesuai per LKPP 19 tadi. Kemudian ada surat tugas, portofolionya ini ya, SK pengangkatan sebagai PPK,
Kemudian ada dokumen pengalaman atau sertifikat keikutsertaan pelatihan kompetensi PPK, atau pengalaman dari hasil pelatihan jenis kompetensi tertentu sesuai standar kompetensi PPK. Ada formulirnya, ada pas fotonya. Itu ya bedanya ya. Kalau level 1 tadi SLTA, kompetensi PPK minimal D4 atau S1, dan golongan 3A paling rendah. Oke. PPK ada 3 tipe nanti ya, tipe A, B, C. Ini yang Pokja, teman-teman yang bukan fungsional PBJ, tapi tetap ingin terlibat sebagai sumber daya fungsi, maka bisa memiliki sertifikat kompetensi Pokja. Ini sama ya, punya level 1 dulu, sama kayak PPK ya, minimal D4 atau S1, golongannya 3A. Kemudian ini portofolionya. Portofolionya. Punya SK Pokja. Dan dokumen selama jadi Pokja. Ini yang PP, sama. Dia harus punya level 1. Terus SK portofolionya berupa SK sebagai PP. Kemudian atau sertifikat pelatihan, atau pengalaman, atau hasil pelatihan. Gitu ya. Ini persyaratan-persyaratan nanti teman-teman bisa pelajari kembali ya. Kita bicara sertifikat kompetensinya. Siapa sih pemiliknya? Ya mereka yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi. Kemudian masa berlakunya, kalau level 1 seumur hidup, Bapak Ibu ya. Kalau yang pengelola pengadaan atau personil lainnya, berarti yang tadi ya, sertifikat kompetensi muda, madya, kemudian PPK, PP, Pokja, itu hanya berlaku selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, bagaimana kalau sudah habis? Di sini dibunyikan kalau sudah lewat masa berlakunya tidak perlu diperpanjang selama pemilik sertifikat kompetensi masih dalam jenjang jabatannya atau masih dalam penugasan. Oh, saya masih muda, nggak naik-naik nih. Itu maka kalau saya masih ditugaskan, tidak perlu diperpanjang. Hanya perlu nanti namanya adalah di slide berikutnya nanti saya lupa namanya, surveillance. Di surveillance. Nah, hak dan kewajiban pemilik sertifikat kompetensi, haknya yang warna biru ya. Mendapat layanan pendidikan, kewajibannya menjaga integritas. Oke. Ini surveillance, terkait surveillance ya. Surveillance 1 kali dalam 5 tahun. Karena tadi masa berlaku sertifikatnya kan 5 tahun. Dilaksanakan oleh direktorat di LKPP ya. Bekerja sama dengan instansi. Saya tulang bawang nanti dengan tulang bawang. Apakah masih si Rangga ini masih ditugaskan atau tidak. Dilakukan berdasarkan standar kompetensi jabatan. Oh, saya ahli muda, berarti ahli muda. Kemudian nanti ada kriteria ini, hasilnya masih memadai atau sudah tidak memadai. Kalau masih memadai, maka berhak mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi tanpa ikut uji kompetensi lagi. Oh, bagaimana kalau sudah tidak memadai? Kalau sudah tidak memadai ini ditindaklanjuti dengan bukti tindak lanjut rekomendasi dari si asesor, maka kemudian dinyatakan oke, bukti tindak lanjutnya tetap bisa diperpanjang tanpa uji kompetensi. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan masa berlaku sertifikat kompetensinya ya. Jangan sampai kita tetap melaksanakan tugas tapi sertifikat kompetensinya tidak berlaku. Ini perpanjangan sertifikatnya. Kalau posisinya tidak dalam jenjang, yang tadi tuh temennya Mas Jepri ya, dipindahkan, gitu ya, dipromosikan, bukan dipindahkan, dipromosikan, tidak ditugaskan lagi dalam proses pemilihan, gitu. Maka proses perpanjangannya ada 2 mekanisme juga, ya, bagi yang tidak. Kalau yang tadi masih kan langsung ya, di slide sebelumnya, dipromosikan ke kecamatan gitu ya. Asal ketika surveillance dinyatakan memadai atau ketika dinyatakan tidak memenuhi sama kayak ketentuan tadi ya, menunjukkan bukti tindak lanjut. Kemudian harus diajukan paling cepat 6 bulan sebelum masa berlakunya berakhir atau paling lambat setahun ya setelah masa berlaku berakhir. Nah, kalau ketentuan AB ini dipenuhi, nggak perlu uji kompetensi. Tapi ketika ini tidak dipenuhi, maka mekanisme yang kedua, sertifikasi kompetensi ulang. Kalau ini ya perpanjangannya lebih dari 12 bulan, di surveillance sudah tidak memadai tapi tidak memberikan bukti dukung atau tidak mengikuti surveillance, maka dia harus uji kompetensi ulang dengan melampirkan ini, salinan sertifikat kompetensi, bukti penugasan, bukti surveillance dengan hasil sudah tidak memadai. Jadi ada 2 mekanisme ya, perpanjangan sertifikat kompetensi untuk teman-teman yang punya kompetensi JVPBJ atau personil lainnya yang tidak ditugaskan atau tidak ditempatkan di seharusnya gitu ya.
Ini mungkin Mas Jeffrey barangkali berminat ya menjadi asesor kompetensi PBJ. Apa sih asesor itu? Dia punya kompetensi teknis asesmen dan teknis serta mendapatkan penetapan dari LKPP. Ingat Mas Jeffrey ya, dari LKPP. Bukan dari BNSP. Ini curhat jadinya. Berlaku selama 3 tahun untuk melakukan uji kompetensi atau menilai kompetensi di bidang pengadaan. Oke, syaratnya ada 5, minimal S1 atau D4, kemudian minimal muda, atau kompetensi PPK, atau Kopokja, atau fasilitator, level 3. Nah, jadi yang muda nih, teman-teman yang JF muda, udah bisa nih kalau nanti dibuka ya. Ada ini, surat pernyataan tidak menjalani sanksi, punya kelulusan teknis. Nah, ini yang nanti ujian dulu ya. Nah, kemudian ada bukti serah terima menyusun materi uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi. Baru teman-teman nanti bisa diangkat sebagai asesor, ditetapkan sebagai asesor untuk masa 3 tahun. Sama asesor nanti setelah 3 tahun ada surveillance-nya lagi juga. Oke. Ini ketentuan umum yang lagi. Siap. Izin Mas Rangga ya. Ya, sertifikat kompetensi yang di Kemdep 2 ya. Hanya dikeluarkan oleh KPP, ditandatangani oleh deputi atau direktur. Nah, ini bedanya ya. Kalau level 1, peserta sertifikat kompetensi dinyatakan lulus kalau minimal berapa tadi? 65, memenuhi nilai ambang batas kelulusan. Tapi kalau yang pengelola PBJ, penjenjangan, atau personil lainnya tadi, PPK, PP, Pokja, dinyatakan kompeten berdasarkan hasil rapat pleno. Jadi kalau teman-teman ketika sudah diwawancara, kata asesornya, kalau dari saya sih kompeten. Belum tentu itu. Karena tergantung nanti hasil rapat plenonya. Karena sudah ada beberapa kawan yang oleh asesornya, oh Bapak ini kayaknya kompeten Pak. Tapi begitu diumumkan, tidak, kok dinyatakan belum kompeten. Oke, ini bentuknya. Bentuknya seperti ini ya. Tadi berlaku 5 tahun ya, kecuali yang level 1. Oke, ini saya menyampaikan saja dari pentas pengadaan kemarin ya. Kita punya hak untuk mengembangkan kompetensi dan punya sertifikat kompetensi, bisa melalui diklat, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian yang sudah akan diselenggarakan oleh instansi pembina, ada diklat pembentukan, diklat penjenjangan. Diklat pembentukan sekarang modelnya MOC, dari Januari sampai November, ini sudah ke-3 kalau nggak salah ya, ada 30 jam pelatihan. Kemudian ini pelatihan teknisnya yang bisa teman-teman ikuti. Kalau yang paket terbatas gitu ya, karena perubahan aturan nih, jadi paketnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, maka bisa ambil peluang untuk ikut banyak pelatihan ya. Silakan dipilih ya. Tapi yang jelas tadi ya, kalau sudah JFP PBJ nggak perlu lagi kompetensi PP atau Pokja itu nggak perlu lagi. Oke, ini lagi pelatihan teknisnya yang tematik ya. Ada usaha kecil, fasilitator, yang ditunggu Cak Mus ini, fasilitator. Ini 2023 rencananya ya. Memang kalau lihat di sini Mas Ebri, penjenjangan itu Madya hanya 50, muda hanya 100, 4 angkatan saja. Maka alternatifnya non-diklat atau tadi instansi lain tadi diinisiasi. Gitu ya. Kami mendorong sih kalau udah punya DPW kayak Jawa Tengah tuh, DPW Jawa Tengah komunikasi dengan BKP SDM-nya untuk menyelenggarakan ujian atau diklat penjenjangan gitu ya. Nah, ini teknis kompetensi, tekmatik, akreditasi. Mudah-mudahan masuk di sini live ya, pembentukan baru akreditasinya. Nah, sekarang yang tren adalah MOC Bapak Ibu ya. MOC itu linknya yang bawah ya, pelatihan PBJ, nanti banyak pilihan MOC-nya. Pilih saja, MOC itu cuma dibatasi awal dan akhir. Cuma dibatasi awal dan akhir. Nanti sertifikat generate sendiri, lulus tidaknya tergantung passing grade-nya, memenuhi atau tidak, gitu ya. Silakan. Belajarnya diberikan kebebasan, mau diselesaikan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau masih April ini mah 2 hari aja selesai di akhir-akhir biasanya. Kalau kayak kita harus mempelajari dulu ya, maka unduh dulu, pelajari dulu, kerjakan, lanjut ke bab berikutnya gitu. Nah, ini ada banyak dari mulai level 1 usaha kecil, CPPP. Hanya CPPPC ini jangan dicantumkan di gelar ya, nggak ada BNSP-nya, belum ada. PBJ Desa, kemudian pembentukan, P3DN, kompetensi PBJ tipe C, itu teman-teman bisa akses melalui MOC saja. Seperti itu, pas kayaknya Mas. Terakhir, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mengcopy punya Puang Suhendra ya. Kalau hari raya harus ada THR ya Mas Epri ya. Kalau enggak jadi ini THR kan saya merahkan ini ya.
Selamat. Oke, itu saja mungkin terkait dengan sertifikasi kompetensi sesuai Kepdep 2 tahun 2022. Saya kembalikan ke modal. Baik, terima kasih Mas Rangga. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian pemaparan materi dari Mas Rangga yang begitu komprehensif, begitu lengkap. Nah, baik, untuk sesi selanjutnya kita buka tanya jawab, sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan, menyampaikan dengan mengklik tombol raise hand. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Mas Ya, Rangga. siap. Yang pertama dari Win PC ini. WinPC Selamat ini siang kayak Pak, apakah akun CPNS? gamers ini. Ya, tapi ini juga pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Muji sih. Apakah Iya, CPNS sudah bisa mendapatkan sertifikat PBJ level 1? bisa Pak. Tadi kan Oke, persyaratannya minimal SLTA, Mas ya. Ada surat penugasan atau pernyataan. benar. Jadi tidak masalah. Gitu. Terus benar. Dari Pak Muhammad Ngasri, apakah yang sudah punya sertifikat PBJ tingkat dasar harus ikut lagi ke kompetensi level 1? Tidak Silakan Mas Pak. Rangga. Tidak. Saya lupa aturannya PRLKPP berapa. Mas Yepri ingat nggak PRLKPP berapa? 15 kalau nggak salah ya. Jadi tingkat dasar atau di Perpres tingkat dasar itu Ya, level 1 sama. atau dia Iya, kan atau kan sama setarakan saja sama. Pak. Jadi justru kalau ikut lagi khawatir nggak lulus nanti Pak. Lebih sulit. Tidak Baik. perlu Pak. Tidak perlu, cukup. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Zahrul. Pak Jahrul Bawadi ya. Nah, ini. Izin bertanya Mas Rangga, apakah JPBJ apabila dimutasi ke dinas lain maka gugur JF-nya atau masih melekat JF tersebut? Mohon penjelasannya. Nah ini curhatan juga. Ya JPPBJ itu kalau teman-teman bukan promosi ya, cuman dimutasi pindah OPD gitu ya. Kemudian tidak ada SK pemberhentiannya, ya masih melekat JPPBJ-nya. Dalam Permenpan 1, Permenpan 29, Per BKN 11, kalau kita dipromosikan atau tidak lagi menjadi JPPBJ harus ada SK pemberhentiannya gitu. Kan ada 6 alasan tuh pemberhentian gitu. Nah, kalau bukan karena kemauan sendiri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan kan bisa diangkat kembali. Jadi Mas Zahrul pastikan saja dipindahkan tetap sebagai JFPPBJ. Ketika tidak ada SK pemberhentiannya berarti tetap masih melekat JFPPBJ-nya. Hanya syukurnya Permenpan 1 nggak lagi pakai butir kegiatan. Nah, ini celah juga sih yang kadang dimanfaatkan. Ini Mas Epri ya, para atasan ya. Kan lu sekarang nggak tergantung lagi butir kegiatan, yang penting SKP bernilai baik gitu kan. Nah, jadi saya pindahkanlah gitu. Padahal tadi wajib kalau pemerintah daerah. Jadi tergantung Mas Jahrul ya. Kalau dimutasi ada SK pemerintah sebagai JF, maka berhenti sementara tuh sebagai JF. Nanti bisa diangkat kembali kalau tersedia formasi yang sama ya. Kemudian lulus uji kompetensi itu dikasih waktu maksimal 2 tahun untuk ketika pangkatnya sudah naik terus. Misalkan Mas Zahrul ini dipindahkan JF pertama pangkat 3B ya, diberhentikan sementara. Selama diberhentikan mengalami kenaikan pangkat Mas ke 3C, kemudian naik lagi ke 3D, pengen balik lagi naik ke JFPBJ karena dibutuhkan, maka bisa diangkat kembali Mas, tapi jenjangnya tetap pertama, tidak serta-merta naik jenjang. Nah nanti karena sudah 3D diberikan waktu 2 tahun ya untuk lulus uji kompetensi muda supaya bisa pindah jenjang jadi sesuai antara pangkat dengan jenjang. Itu Mas Yepri ya untuk Jahrul Bawadi. Oke, Mas Jahrul Bawadi. Mungkin Mas Jahrul ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan mengklik tombol raise hand. Ya. Selanjutnya dari siapa ini? Mas Arius ya, Mbak Arius. Bagaimana langkah CPNS JPPBJ setelah mendapat SK 100 sebagai calon JPPBJ? Apakah langkah pembentukannya penjenjangan atau bagaimana langkahnya? Ini terkait CPNS, Mas Rangga. Ya, siap. Setelah mendapatkan SK 100 sebagai calon JPPBJ, idealnya sih berbarengan ya. SK 100 sama SK pengangkatan dalam JF pertamanya.
Tapi kalau enggak dikasih waktu setahun ya untuk diangkat tanpa syarat ya sebagai JFPBJ pertama. Kemudian apa yang harus dilakukan duluan gitu ya. Karena dua-duanya karena yang ada di MOOC sekarang pembentukan ya ambil aja pembentukan. Nanti penjenjangannya dia kan harus mengikuti ya untuk CPNS ya, dia harus mengikuti penjenjangan pertama ya, harus ada sertifikat nggak ada uji kompetensinya nih, tapi mengikuti dan dinyatakan punya sertifikat telah mengikutinya supaya bisa nanti ikut penjenjangan muda. Nah, jadi kalau runutannya nanti SK 100, kemudian SK pangkatan sebagai JF pertama, ambil aja tuh MOOC pembentukan sambil menunggu untuk diklat penjenjangan pertama. Itu Mas Yepri. Oke, serius. Sekian. Oke, banyak di kolom chat nih, Mas Rangga. Ya, Selanjutnya lagi dari puasa Mas soalnya Mas. Budi. Kita berdua aja yang ngobrol lah. Dari Mas Budiarso, izin bertanya Pak Rangga untuk bisa naik pangkat ke 4A sebagaimana Permenpan 1, apakah masih diperlukan naik jenjang, Matia? Oke. Ya Pak, ada di Permenpan RB 1 Pak. Tapi yang perlu diingat, Permenpan RB 1 berlaku sejak 1 Juli Pak. 1 Juli. 1 Juli 2023. Jadi kalau mau diterapkan, diaplikasikan, angka kredit sudah cukup. Mungkin di periode kenaikan pangkat Oktober ya. Kenaikan pangkat Oktober. Kalau aturan turunannya, per BKN-nya, per BKN-nya atau surat edarannya tidak seperti per BKN 11. Per BKN 11 kan dimungkinkan tuh kita naik satu pangkat kalau tidak tersedia formasi ya. Kalau tidak tersedia formasi untuk bisa naik pangkat satu tingkat tanpa pindah jenjang. Begitu ada surat edarannya ternyata harus lulus juga uji kompetensi. Nah, di Permenpan 1 2023 ketentuannya pun ketika tidak tersedia formasi ya, maka bisa naik pangkat saja. Naik pangkat saja satu jenjang. Ini saya lagi buka Permenpan 1-nya. Nah, mudah-mudahan sih tidak ada klausul tambahan ya, harus uji kompetensi. Sehingga ke teman-teman yang formasinya penuh bisa naik pangkat ke 4A walaupun tidak naik jenjang ke madya. Gitu Mas. Saya lagi cari ininya nih. Permenpannya. Baik. Kita lanjut dulu. Mas Angga ini dari Mbak Dewi Utari. Kalau JPBBJ hasil dari penyetaraan tanggal 31 Desember 2021, lalu pihak yang bersangkutan tersebut belum bersertifikat PBJ. Artinya ini penyetaraan belum ada sertifikat, sudah dites berkali-kali tidak lulus, solusinya bagaimana? Apalagi ada beberapa JPPBJ hasil dari penyetaraan berada di dinas-dinas lain, seperti bukan di UKPBJ. Mas Rangga, silakan. Iya, penyetaraan yang 2021 kan berarti pakai Permenpan 17 tuh Mbak Dewi ya. Memang penyetaraan ini kan persyaratannya dulunya jabatan strukturalnya apa saja gitu. Kalau dia administrator berarti ke madya, kalau dia pengawas berarti ke muda. Gitu ya. Nah, ketentuan di dalam Permenpan 17 itu wajib menyesuaikan dengan persyaratan jabatan yang didudukinya maksimal 2 tahun. Nah, kita kembalikan saja ketika JF PPBJ muda persyaratannya apa? Oh, salah satunya kan tadi ya, punya sertifikat tingkat dasar. Tingkat dasar atau level 1 gitu. Nah, jadi kalau dikorelasikan dengan Permenpan 17-nya dan juga per Menpan 1 gitu ya, atau per BKN 11 atau Permenpan 29, maka dimungkinkan juga sih Mbak ketika sudah berkali-kali ujian, melewati waktu 2 tahun gitu ya, dianggap tidak memenuhi persyaratan jabatan. Jadi dapat diberhentikan gitu. Seperti itu. Hanya aturan tegasnya itu kan nggak ada nih. Kita hanya mengkorelasikan saja. Nanti si yang bersangkutan bilangnya, saya juga kan sebenarnya tidak mau, tapi pemetaan jabatannya jadi JPPBJ gitu. Jadi kalau JPPB-nya sah, Mbak, karena mekanisme pengangkatannya melalui penyetaraan. Aturan yang dipakai bukan aturan yang
perpindahan dari jabatan lain yang harus punya sertifikat level 1 gitu. Dia tidak harus punya. Jadi seharusnya setelah diangkat, dia memenuhi persyaratan jabatan, dikasih waktu 2 tahun, supaya bisa ditugaskan di pemilihan gitu, jadi Pokja atau jadi PP. Tadi kan KLPD wajib punya JFPPBJ untuk pemilihan. Sekarang kalau yang kita punya JFPPBJ tapi tidak punya level 1, maka tidak bisa ditugaskan sebagai pemilihan. Kan kesannya gimana Mas Depri ya? Namanya JF pengelola pengadaan barang jasa, walaupun dia bisa di perencanaan, walaupun dia bisa di kontrak, walaupun bisa di swaklola gitu ya. Tapi kan itu ibaratnya syarat dasarnya gitu, prasyaratnya tadi. Jadi silakan saja kalau mau diambil kebijakan dari kepegawaiannya, oh ini dipertimbangkan nih hasil penyetaraannya karena sudah dikasih waktu 2 tahun belum bisa memenuhi persyaratan jabatan. Diatur kok itu di Permen PAN 17. Atau sekarang coba model MOC ya, Mas Epri ya. Kan tidak berbiaya. Tidak berbiaya, nanti ujiannya pun tuknya tersebar, bisa di kalau kemarin penjelasan Pak Deputi bisa di instansi masing-masing. Dengan syarat model tadi ada 2 laptop. Jadi kan mudah-mudahan tidak memberatkan instansi ya. Kalau mengirim lagi, bayar lagi, nggak lulus lagi. Tapi mudah-mudahan dengan MOC bisa mengurangi beban itu. Tapi kalau sebagai syarat jabatan harus dipenuhi. Itu Mas. Nah, baik. Baik Mbak Dewi Utari, demikian tadi memang tetap harus terpenuhi ya Mas Rangga ya. Dari tiap Iya Mas. sertifikat PBJ level 1-nya tetap harus ada kan seperti itu. Iya. Kalau di tempat saya bahkan ada sanksinya dia Mas. Ketika disetarakan komponen TPP JF, komponen TPP UKPBJ-nya 50%-nya sertifikat kompetensi. Jadi kemarin rekan saya yang para kasubag 3 orang itu kan disetarakan jadi JFPPBJ. Ada 1 yang belum punya level 1. Gitu. Maka selama dia belum punya waktu itu hampir 6 bulan ya, TPP dia dikurangi 50%. Itu. Di tempat saya juga ada sih Pak. Kalau di tempat saya juga di dinas lainnya ada penyetaraan juga. Ada juga yang belum memiliki sertifikat sama sih. Baik Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan mengklik tombol raise hand atau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, kami persilahkan. Saya masih buka yang nah, tadi ini Pak. Juga. Oh iya, Permen PAN 1 ya. Ya, entar lagi. Pasal 38. Kenaikan pangkat. Nah, ini ada nih di pasal 39 memang. Tapi syaratnya harus terpenuhi. Pak, siapa tadi ya? Pak Bowo. Pak Bowo. Ini Pak, udah kelihatan ya Mas Zepri ya? Udah. Pasal 39 nih. Telah memenuhi angka kredit, berarti Pak Bowo harus cukup dulu angka kreditnya nih. Kalau menaik ke 4A berarti 200. Atau 3D ke 4A 100 gitu kan. Oke. Terus tidak ada lowongan Pak. Madianya full. Formasinya cuma 2 sudah terisi. Maka dia dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Tapi jenjangnya nggak berubah Pak. 4A tetap muda. Oke, nanti melaksanakan tugasnya ya tetap sesuai dengan jenjang muda harusnya. Karena kan pembagian kompetensi itu ikut jenjang bukan pangkat. Jadi bisa Pak Bowo, asal jangan ada surat edaran. Dia harus lulus uji kompetensi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang akan berstrategi, oh saya ambil inilah nanti di Oktober saya pindah naik pangkat saja ke 4A. Kemudian pindah ke ikut lelang jabatan ya silakan saja, aturannya memungkinkan kok. Syaratnya 2 ya, angka kreditnya kumulatifnya telah terpenuhi, nggak ada lowongan, formasinya penuh. Itu menambahkan Mas Epri yang tadi. Selanjutnya dari Mas Arius lagi, Serangga. Apabila belum mengikuti pelatihan pembentukan dan di BPSDM LKPP ada pembukaan pendaftaran penjenjangan. Bolehkah mengikuti pelatihan penjenjangan tersebut terlebih dahulu, baru nanti kemudian mengikuti pendaftaran untuk pembentukannya? Kita mengikuti pelatihan penjenjangan. Penjenjangan boleh Mas. Boleh, karena tadi persyaratan
penjenjangan kan dia hanya SK pengangkatan ya. Kemudian diangkat melalui jalur pengangkatan pertama. Itu ada tuh di ketentuannya Mas, tidak disyaratkan dia harus punya diklat pembentukan, tidak disyaratkan. Di Kukar ada kan yang JF pertama Mas Ipri? Ada. Udah diklat dua-duanya? Pembentukan belum pembentukan juga. Itu kan belum ya. MOC ada tuh sekarang. Kita coba buka MOOC. Diklat pembentukan. Nah, ini juga ada beberapa teman yang diskusi, Mas Rangga. Misalnya, ini mengikuti uji kompetensi JEPBPJ tanpa pelatihan ya. Ya. Artinya tanpa pelatihan. Nah, untuk portofolionya ini harus portofolio kita personal pribadi atau boleh misalnya dari portofolio dari misalnya tadi kalau kita pelatihan penjenjangan itu kan boleh ini mengambil dari kegiatan lain seperti itu. Boleh Mas. Portofolionya ini kita boleh ya? Boleh. Misal kayak kami dari IFPI kan mendampingi yang mau uji kom yang kemarin yang Mas Jepri ikut ya. Kalau yang Madya itu karena terbatasnya portofolio terutama di pemerintah daerah itu difasilitasi Mas. Kemarin itu banyak portofolio punya Mas Arif ya. Yang penting syaratnya tidak plagiat ya ketika menyusun kajian. Karena kan ada surat pernyataan bebas plagiat tuh di kajiannya. Benar. Jadi satu portofolio itu bisa dikaji lebih dari satu orang. Kalau nggak salah sih sampai 5 orang pun boleh Mas. Tapi dari sudut pandang kita ya, gitu. Boleh silahkan. Baik, ini dari Pak Lambertus, Mas Rangga. Ya. Kalau sudah punya sertifikat PBJ level 1, apakah diharuskan bergabung di UKPBJ? Atau kita boleh tetap di instansi sekarang? Pak Lambertus fungsional PBJ bukan? Kalau bukan fungsional PBJ Pak, tidak masalah Pak berkedudukan di instansi sekarang. Tapi kalau fungsional pengadaan Pak Lambertus, maka berkedudukan di UKPBJ Pak. UKPBJ. Mungkin Pak Lambertus di Dinas Kesehatan misal gitu ya, punya level 1 karena akan ditugaskan sebagai PPK atau PPTK yang melaksanakan tugas PPK, silakan Pak. Nah, maka ditambahkan Pak tahun ini untuk kompetensi PPK. Kompetensi PPK. Tuh. Coba kita lihat ya. Ini link yang saya kirimkan di chat WA ya. Nah, ini kan ada banyak MOOC nih. Ada banyak MOOC. MOOC mah kita yang mengendalikan pelatihan ya, Mas Epri ya. Ini kalau lagi nggak ada paket, klik-klik aja nih ikut semua. Level 1 klik, tipe C klik, karena syaratnya mengupload sertifikat tingkat dasar. Jadi pembentukan, coba kita lihat ya. Pembentukan JFPPBJ. Syaratnya harus punya akun tadi ya, di slide saya yang terakhir ya. Pelatihan pembentukan MOOC. Ini ada nih 11 Maret sampai 16 Juni. Tadi yang Mas Arius ya. Ini maksimal pendaftaran 2 Juni. Jadi masih bisa nih Mas. Silakan mendaftarkan diri di pelatihan pembentukan. Hanya sayangnya materi pembentukan ini khususan angka kredit nggak diupdate dari yang lama. Tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti supaya punya sertifikat. Nanti sertifikatnya kan bisa juga masuk ke SKP, pelaksanaan tugas lain, mengikuti pelatihan 20 JP. Nanti pembentukan ini udah 30 JP sendiri nih, 30 JP sendiri. Jadi silakan tuh diklik yang tadi, nanti masuk dulu kita login ya. Nanti klik saja ini, enroll me nanti. Silakan Bapak Ibu. Mumpung kalau lagi libur gini biasanya traffic di e-learning agak rendah nih. Tapi nanti verifikasi sertifikatnya agak lama karena orangnya lagi pada libur. Kita upload dulu sertifikat tingkat dasar atau level 1, nanti diverifikasi oleh adminnya ya. Oleh adminnya baru bisa melanjutkan. Bisa melanjutkan. Tuh, ada tuh di
di MOOC. Jadi ada PBJ desa, banyak ya. Pembentukan level 1, PPK tipe C. Nah, yang tadi Mbak Dewi yang belum lulus level 1, ikut ini aja, Mbak. Nanti kalau dia punya sertifikat lulus pelatihan, diundang untuk ujian. Oke. Itu Mas Epri ya, silahkan. Ini tinggal klik enroll me nih. Daftarkan saya. Kalau sudah login, nanti tinggal klik enroll me. Ini kalau saya klik, saya ikut nih MOOC pembentukan. Enroll me. Tuh. Sesederhana itu Bapak Ibu ya. Nanti ada materi-materinya dia. Padahal pelatihan yang saya ikuti belum selesai, ada banyak nih Mas Epri. Nanti begini nih Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah terdaftar nih. Saya sudah terdaftar dalam pelatihan pembentukan. Nanti ikut pretestnya. Pretest ada syarat 80 misal ya. Bisa diulang berkali-kali. Pretest enggak ya. Nanti perbandingannya dengan nilai akhir post test. Nanti kita setiap materi ini ada latihan soalnya. Nah, di akhir kita post test. Kita memenuhi nilai minimal passing grade-nya, maka dinyatakan telah mengikuti, nanti dapat sertifikat. Udah selesai tuh diklat pembentukannya. Dapatlah 30 JP. Kayak gini nih Bapak Ibu ya. Aduh, ini jadi nambah banyak Mas kursus aktif saya Mas. Pembentukan. Oke, saya kembalikan ke Mas Epri. Selanjutnya dari Ibu Nirmayati, izin terkait masalah surveillance tadi Mas. Apakah dilakukan wawancara juga kalau dilakukan surveillance? Iya Bu, yang tadi di slide, jadi nanti kan si Direktorat DLKPP akan menghubungi instansi tempat kita bekerja ya. Kemungkinan kalau portofolionya atau bukti dukungnya ada yang diragukan gitu ya, bisa saja dilakukan wawancara terhadap atasan gitu ya, atau terhadap kita langsung untuk memastikan yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Itu. Tapi mudah-mudahan dia terpenuhi dari portofolio, jadi nggak ada wawancara ya, terpenuhi dari bukti dukung ya. Itu Mas Jeffrey. Oke, selanjutnya dari Mas atau Mas Tian, apakah tahun 2024 Pokja dan pejabat pengadaan harus bersertifikat kompetensi selain PBJ level 1? Terus yang kedua, apakah PPK yang tidak melekat langsung ke PA juga harus memiliki sertifikat kompetensi selain sertifikat PBJ level 1? Silakan Mas Rangga. Oke, yang pertama, kalau bukan fungsional pengelola pengadaan nih, Mas Tian atau Mbak Tian, mohon maaf ya. Maka per 1 Januari 2024, kalau bukan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, maka ketika dalam satu Pokja harus ada fungsionalnya satu, yang non fungsionalnya tadi ketentuannya kan punya sertifikat kompetensi dan atau level 1, tapi level 1 kan dibatasi. Jadi kalau menilik aturan yang sekarang seharusnya ya. Itu ya. Begitupun PP. Tuh. Kemudian kalau PPK, PPK ini amanahnya di PLKPP 19 pun sama, dia harus punya sertifikat kompetensi yang dapat disubstitusi dengan level 1 hanya sampai 31 Desember 2023. Begitu Mas. Hore, semua kembali ke PA. Karena regulasinya kan belum ada perubahan. Belum ada perubahan ya. Nggak tahu kalau di Kediri. Mas Muklis biasanya suka banyak ide dia. Oke nih kita no comment. Ada satu yang itu si derita lo. Akhirnya Mas Rangga ada ada satu yang resen akhirnya ya. Oh ya, Mbak Lydia ya. Mbak Lydia Novita Sandi. Monggo silakan Mbak. Halo, assalamualaikum Mas Rangga, Pak Yefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang disopo Mbak. Ya Pak Muklis. Mas Rangga, saya mau nanya. Kebetulan SK penetapan perpindahan saya sudah keluar sebagai pengelola fungsional pengadaan. Langkah selanjutnya, apakah saya itu yang dari LKPP atau dari kepala daerah, Mbak? Sudah dari BKPSDM. Oh, berarti SK kepala daerah ya? Ya, sudah. Oke, siap. Langkah selanjutnya, apakah saya masih wajib ikut pelatihan penjenjangan Javung atau
atau tidak usah ikut, Mas. Karena kan kalau yang pertama-tama yang teman-teman yang dari CPNS, mereka kan mendaftar ikut pelatihan penjenjangan Javung pertama. Jadi langkah saya selanjutnya apa yang harus saya ikuti? Apakah masih wajib mengikuti penjenjangan serta pembentukan? Seperti itu, Mas. Iya. Langsung ya, Mas Epri ya. Silakan. Ya, jadi mengikuti pelatihan penjenjangan pertama itu khususon mereka-mereka yang diangkat melalui pengangkatan pertama, Mbak Lydia, CPNS ya. Tapi kalau kita melalui perpindahan dari jabatan lain, walaupun jenjangnya pertama, kayak Mbak Lydia gitu ya, maka nanti mengikutinya hanya diklat penjenjangan muda, Mbak, kalau mau pindah jenjang. Yang pertama tidak perlu ikut lagi. Nah, yang perlu ikut yang mana? Pembentukan, Mbak. Pembentukan itu kan ibarat diklat timnya ya kalau struktural ya. Jadi silakan diikuti diklat pembentukan yang tadi saya simulasikan tuh via MOOC saja. Nah, sekelas sama saya, Mbak, karena saya sudah terlanjur klik enroll me tadi. Nanti kebanyakan di klik enroll me nggak diselesaikan kena blacklist lagi. Gitu, Mbak Lydia ya. Jadi diklat pembentukan saja, fokus mengumpulkan angka kredit. Perolehan angka kredit awalnya berapa tadi, Mbak, kemarin, Mbak? Di unmute, Mbak. Unmute, Mbak. Di unmute, Mbak. Ke ini lagi, ke mute lagi. Di unmute lagi. Nggak kedengeran. Berapa, Mbak? Angka kredit dari mendapatkan pengalamannya? 25. Mbak Lydia 3B kan? Masih 3A. Oh, 3A. Oke, berarti 25. Tidak ada angka kredit dasar, berarti kan butuh 25 lagi ya. Kalau mau ke 3B, butuh 25 lagi. Nah, nanti syarat untuk naik pangkat ke 3B kan cukup angka kredit saja, Mbak. Angka kreditnya 50. Berarti kalau baru diangkat, SKP tahun ini berpredikat baik, dapatlah angka kredit 12,5. Maka butuh 2 tahun, Mbak, kalau jadi orang baik-baik saja. Kalau SKP-nya berpredikat baik, tahun ini 12,5, tahun depan 12,5, maka nih pindah ke 3B-nya 2026 bulan April. Tapi kalau mau mengejar supaya cepat, maka jangan jadi orang baik-baik saja, Mbak. Harus jadi orang yang sangat baik. Predikat SKP organisasinya istimewa, jadi dapat 18,75. Walaupun tetap aja sih nggak pengaruh, Mbak. Nggak pengaruh. Mbak Lydia ini cuma bisa naik pangkat ke 3B-nya April 2026 dengan model Permenpan 1 ya. Karena penilaian periodisasinya kalau untuk fungsional setahun, Mbak, nggak ada triwulan, nggak ada semester kan. Berarti itu, saya sebenarnya langsung ikut yang aturan yang baru ya. Oh iya, Juni ini ya. Iya, Mbak diangkat tanggal berapa, Mbak, kemarin? Ini turunnya baru 17 kemarin, jadi diikut sertakan di tanggal 1 Mei, per 1 Mei resmi. Ya, berarti 1 Mei sampai 31 Desember SKP awalnya sudah SKP yang posisinya udah di UKPBJ? Sudah. Oh ya, berarti SKP-nya yang tujuan organisasinya UKPBJ, breakdown dari kepala UKPBJ. Jadi nanti indikator kinerjanya, indikator kinerja yang berhubungan dengan target kinerjanya UKPBJ. Nah, itu, Mbak. Iya, Mas Rangga. Satu lagi ya, Mas Rangga. Ya. Misalkan ini, saya kan sudah fungsional, terus diminta di rumah sakit umum seperti itu, apakah masih tetap ini ya, masih tetap sebagai fungsional juga di rumah sakit? Sebagai apa, Mbak, dimintanya, diperbantukannya? Di rumah sakit umum di kami itu akan membuat unit pengadaan diri. Iya. Iya. Terus diminta bantuan sebagai kepala unit atau apa? Diminta sebagai kepala unit di sana. Intinya gini, Mbak, kalau secara aturan di Perkap PP 7 ya, tentang SDM PBJ, JFP PBJ itu berkedudukan di UKPBJ. Kecuali ditugaskan sebagai PPK, dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Jadi kalaupun nanti diperbantukan, secara organisasi tetap berkedudukan di UKPBJ saja. Jadi sifatnya hanya penugasan. Kalau saran saya begitu, Mbak.
Nah, nanti SKP-nya kan breakdown dari SKP pimpinan, nanti nggak sinkron nanti. Oh, berarti langsung minta, intinya nanti diperkuatkan dengan surat tugas itu aja ya, tetap. Kalau Saya pendapat saya begitu, Mbak. Apalagi kalau nanti di dalam aturan BLUD-nya, kepala ULP-nya nggak harus fungsional PBJ, maka kan lebih fleksibel lagi, nggak harus Mbak Lydia nih. Justru bisa perannya sebagai tim teknis, tim pendukung. Nggak harus jadi kepala ULP-nya, maksud saya. Iya. Kan dia dikecualikan ya, termasuk SDM-nya. Ya, karena apa namanya, yang bagian pengadaan di RSUD tersebut sudah sebentar lagi di bulan Juli sudah purna tugas. Jadi nggak ada yang ini laksana pengadaannya di RS. Ya, ya intinya saran itu. Iya, saran saya begitu, Mbak, karena harus berkedudukan di UKPBJ, penugasan aja paling, Mbak, diperbantukan gitu ya. Diperbantukan, tapi tidak definitif. Kalau saran saya sih, Mbak ya. Iya. Apalagi nanti di peraturan pimpinan BLUD-nya nggak dijabarkan ya kepala ULP harus fungsional, maka kan sebenarnya bisa siapa saja. Nanti kita backupnya lah gitu. Gitu sih, Mbak. Kita kembali ke aturan karena sudah jadi fungsional PBJ, instansi pembinanya LKPP memerintahkan harus berkedudukan di UKPBJ. Nah, maka nanti penugasan aja kalau itu, Mbak. Oh, iya. Makasih banyak, Mas Ya, Rangga. sama-sama. Mas Yepri, ada satu tuh lah di chat. Baik. Oke, kita untuk pertanyaan terakhir Mas Rangga ya. Dari Pak Ramadan. Saya di PPBJ dari penyetaraan, tapi data saya di PPSDM sudah ada, tapi mengapa di data BKN yang belum ada? Seperti itu Mas Rangga. Sepemahaman saya, Pak, waktu kami update data BKN, ini kan ranahnya BKD ya, atau BKPSDM, Pak. Gitu mungkin hasil penyetaraannya seharusnya kan dari Menpan rumahnya udah dibuat tuh, formasinya mau disetarakan jadi apa gitu. Maka sebenarnya tinggal mengisikan lagi di aplikasinya BKD ya. BKD itu yang kalau kita pegang sendiri itu kan Mas Yepri ya? Ya. Yang dulu kita ada perubahan data itu ya. Apa sih namanya itu? Yang bisa nyetak kartu ASN itu kan ya? Tapi kayaknya kalau untuk jabatan admin tuh yang harus ini, Pak. Jadi coba kontak BKPSDM-nya, Pak. Pak Ramadan. Wah, pas nih Pak Ramadan bertanya di bulan Ramadan. Itu sih yang saya pahami. Saya kembalikan Mas Ep. Baik Bapak Ibu sekalian. Tadi menjadi pertanyaan terakhir yang ditanggapi oleh Mas Rangga. Demikian untuk webinar kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Rangga. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas Yefri, Pak Muji, Pak Muklis atas kesempatan yang diberikan. Intinya Bapak Ibu, aturan berubah terus ya. Aturan berubah terus, kita wajib adaptif terhadap aturan gitu ya. Jadi kayak ini ya, keputusan deputi 2 gitu, harus punya kompetensi untuk PPK. Wah, sebenarnya bukan peluang untuk mundur ya, atau peluang bersyukur nih, saya nggak bisa ditugaskan karena nggak punya kompetensi. Justru harus meningkatkan kompetensi gitu. Saya termasuk yang yakin lah pengadaan barang jasa bisa jauh lebih baik, salah satunya dengan peningkatan kompetensi. Jadi mari kita adaptif terhadap regulasi ya. Itu saja sih Mas Yepri. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya. Baik, terima kasih Mas Rangga. Selanjutnya kami persilahkan closing statement dari Pak Muji selaku Direktur MSTC. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Yefri, Pak Rangga, Pak Muklis, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita telah mendengarkan mengenai jabatan fungsional. Semoga kita bisa menjalankan jabatan fungsional yang sebaik-baiknya. Demikian aja ya. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman, demikianlah webinar kita hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya pribadi juga mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.